Hai Ersya. Halo. Halo, welcome back di film horor. Wow, langganan kayaknya. Apa menjadi ratu horor berikutnya? Wah, amin aja sih aku. Amin. Aku penasaran nih, dan teman-teman yang di sini juga rekan media, sebagai Weda, dari karakter yang diperankan oleh Ersya, sampai saat ini ada rasa atau aftertaste-nya gak sih? Masih yang terbayang waktu syuting itu ada nggak kira-kira Ersya? Silakan. Oke, sebelumnya aku mau berterima kasih dulu sama semuanya. Apa kabar semuanya? Baik. Kayaknya jam-jam rawan pada ngantuk banget nih muka-muka yang perhatiin dari tadi. Iya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya, semuanya udah meluangkan waktu untuk hadir hari ini dan juga sama-sama merayakan perilisan trailer dan poster Kampung Jabang Mait. Dan aku juga mau berterima kasih dulu kepada Mas Ajis, Pak Wisnu, dan juga Mas Barka, Kucing Hitam untuk mempercayakan Weda kepada aku gitu ya. Aftertaste, gimana ya? Aku justru kayak ngerasa selama syuting Kampung Jabang Mait, aku banyak belajar dari Weda gitu. Karena aku merasa karakter ini juga membantu aku tumbuh secara personal. Aku belajar bahwa oh ternyata kadang kita mikir kita tuh nggak sekuat itu, tapi di dalam kita sebenarnya kita kuat gitu. Kita suka meng-underestimate diri kita sendiri dan ya aftertaste yang aku dapetin dari KJM ya mungkin itu sih. Kayak aku belajar untuk menjadi orang yang lebih kuat lagi gitu. Karena berhubungan dengan isu yang menarik tadi ya, seperti mention Benar, Mas Wisnu ada tentang aborsi dan gimana caranya Weda sepanjang film melewati masa-masa itu ketika dia baru tahu sampai dia memproses semuanya sampai akhirnya dia bisa melewati rintangan demi rintangan sepanjang dan sepanjang film, sepanjang konfliknya. Jadi ya itu sih. Dan film ini banyak menceritakan tentang woman empowerment ya. Padahal yang nulis tuh laki-laki semua ya. Yang menyutradai juga laki-laki gitu. Tapi aku salut banget karena bisa secara cukup akurat menjelaskan apa yang ada di dalam pikiran dan hati wanita gitu, dan punya empati sebesar itu untuk bisa menulis dan memvisualkan gitu point of view-nya wanita itu seperti apa gitu. Wow, seru banget ya, ternyata penulisnya laki-laki tapi ceritanya dari POV perempuan. Bener, bahkan pas sebelum syuting tuh mereka nanya sama kita-kita kayak gimana menurut kalian sebagai perempuan, karena ini yang nulis laki semua nih, akurat nggak gitu. Bener apa enggak gitu mungkin ya? Iya bener. Wow, ternyata risetnya cukup dalam ya. Dan peran peran Ersya di sini meranin karakter Weda, kamu memerankannya ada sesuatu hal yang berbeda nggak sih dari karakter yang kamu bawakan sebelumnya kira-kira? Pastinya sih, aku tertarik banget awalnya ketika ditawarin karakter Weda karena ya itu dia seorang model, padahal dari luar kan kelihatannya dia established, maksudnya dia udah punya karir, udah mandiri, udah bisa kerja, tapi kok di dalamnya rapuh ya, kok di dalamnya dia masih bergantung kepada Bagas gitu, laki-laki yang kita juga nggak tahu gitu niat aslinya di dalamnya itu seperti apa gitu kan. Tahan sedikit Ersya. Kan kita tidak boleh spoiler teman-teman, tapi penasaran, pinter ya Ersya ya membangun penasaran juga. Oh iya dong, harus dong. Terus ya itu sih maksudnya dibalik ke apa ya, keglamoran hidup dia ternyata isinya tidak seperti itu ya. Runyam banget gitu. Dan nanti kita bisa lihat filmnya nanti tanggal yang sudah ditentukannya. Kira-kira nih menurut Ersya, audiens kamu nih ngelihat karakter kamu sebagai Weda ini seperti apa ya setelah nanti nonton film Kampung Jabang Mait? Kira-kira? Kata Mas Wisnu tambah saya loh. Aduh nggak tahu lagi. Aku jujur tidak berharap apapun, nggak ada ekspektasi apapun, cuma berharap teman-teman yang nonton, apalagi apa tadi panggilannya warga agent Rangkas Puna tuh bisa happy akhirnya ngelihat Kampung Jabang Mait difilmkan, dan semoga juga teman-teman yang tadinya belum tahu tentang dunia Rangkas Puna, dunia Kampung Jabang Mait akhirnya bisa mengenal dan bisa jatuh cinta juga sama kayak kita di sini. Terima kasih Ersya. Ya kan? Wow.
Kesannya gimana tuh waktu ditawarin karakter Nito? Silakan Kak. Ya hai semuanya, apa kabar? Jadi oke. Waktu itu aku excited banget, excited banget. Jadi waktu itu aku ditawarin pertama kali untuk, aku terus terang ini film ketiga aku, film horor ya. Pertama tuh zaman dahulu kala, tahun berapa sebelum Masehi gitu. Tahun 2000 berapa ya, 11 kalau nggak salah, 2010 gitu. Terus ada satu film lagi tahun lalu, dan ini film ketiga aku gitu. Jadi aku belum begitu banyak memang mengeksplor karakter yang atau apa ya, hal-hal yang berkaitan dengan film horor gitu ya. Maksudnya kayak secara, kan banyak hal-hal secara treatment, secara kita keaktoran, pendekatannya dalam film horor itu kan banyak yang berbeda juga gitu. Nah terus ya udah, ini ketiga kali aku ditawarkan untuk film horor, dan di sini aku diminta untuk menjadi seorang dukunnya aborsi pula. dukun aborsi apa lagi? Aman sekali. Aborsi ilmu hitam immortal lah. Jadi sangat kompleks banget gitu ya. Jadi ini hal yang sangat menantang sekali buat aku, dan dan kemudian di situ ketika aku ditawarkan, aku dikasih tahu juga orang-orang yang terlibat di belakangnya. Waktu itu teman-teman cast yang lain udah pada lock gitu ya. Aku belum pernah main sama mereka, cuman mereka kan warawiri terus nih di perfilman Raja dan Ratu horor Indonesia juga gitu kan. Jadi ya excited untuk terlibat juga. Ya udah, terus kemudian aku juga tahu tentang Kampung Jawa Mayit. Kebetulan ada salah satu staff aku gitu ya, tempat di yang kerja, aku cerita gitu kan, Kampung Jawa Mayit itu terkenal banget Bu, hati-hati ekspektasinya tinggi loh Bu. beneran wah bener, kita para fans garis keras Kampung Jawa Mayit itu pokoknya menaruh ekspektasi yang sangat berat lah dalam film ini gitu. Jadi wah deh kalau gitu biasa gitu. Ya udah, akhirnya ya udah ada kita terlibat di film ini. Wow, berarti emang udah familiar banget ya beberapa orang di luar sana tentang Kampung Jawa Mayit ini. Iya, ternyata aku memang tidak mengikuti thread horor itu ya, tapi ternyata banyak sekali yang specifically untuk Kampung Jawa Mayit ini pengikutnya banyak banget gitu. Yes. Dari awal kehadiran karakternya Nito ini, Kak Atika, terkesan sebagai karakter yang memiliki tuh sisi gelap. Gimana sih proses pendalaman Kak Atika dari emosionalnya, peran emosinya itu seperti apa yang harus dilalui sampai akhirnya bisa memerankan karakter Nito ini? Silakan Kak. Banyak diskusi sama Mas Wisnu juga ya, jadi kita banyak ngegali juga latar belakang yang tidak digambarkan, diceritakan, ditulis di dalam skenario gitu ya. Jadi mengulik itu sih untuk bisa aku memerankannya dengan satu apa tuh namanya itu ya, dengan motivasi yang menurut aku tepat gitu ya. Jadi aku banyak diskusi sama Mas Wisnu, terus di lain hal juga aku banyak ya nonton YouTube ya. Tentang perdukunan gitu. Ya aku banyak mempelajari tentang dunia ilmu hitam, perdukunan, aborsi dan lain-lain, dan ternyata ya sangat menarik. Jadi aku banyak mempelajari tentang hal itu. Tapi kalau spesifiknya tentang Nito, aku banyak diskusi sama Mas Wisnu. Terakhir Kak Atika, ada nggak sih kata atau kalimat yang mendefinisikan karakter Nito menurut versi Kak Atika? Silakan. Apa ya? Ambisius, ya, immortal, menghalalkan segala cara. Wah, itu sudah mendeskripsikan semuanya. Terima kasih yang menjadi karakter sentral juga di sini diperankan oleh Buki. Hai Buki. Hai. Boleh ceritain dong sedikit karakternya ke teman-teman rekan media, silakan. Ya. Jadi karakter Bagas ini dia adalah seorang fotografer dan dia pacaran dengan Weda, dan di sini dia memberikan solusi
untuk permasalahannya Weda, yaitu dibawa ke desanya Bagas, which is Raka. Dan sangat tahan sekali ya. Ya. Tapi kalau aku lihat-lihat kamu kayaknya sangat nyaman ya di genre horor ini. Sejujurnya ada nggak sih adegan sebenarnya tuh bikin kamu ada deg-degannya juga pas syuting film Kampung Jabamai yang mungkin teman-teman nggak tahu. Boleh share dong, mungkin silakan. Aduh, spoiler lagi. Tapi oke, bukan deg-degan tapi yang paling berat ya. Paling berat untuk gue, untuk aku. Adegan yang paling berat menurut aku adalah scene nyetir. Sumpah itu paling berat. Soalnya kameranya tuh ada di luar mobil. Jadi harus, dan aku kan gak terbiasa dengan mobil manual kan. Biasanya matic, jadi harus fokus ke ini sambil baca. Dan kamera gak boleh kena motor, nanti gue gantinya mahal lah. Jadi beneran itu berat banget tuh. Ngulang take beberapa kali ya mas ya. Itu yang paling berat sih. Oh, lebih ke pressure mikirin budgetnya ya. Enggak 25 kali. Hoak. Gitu. Oke, terakhir Muki, dan kali ini kan kamu bersinggungan kembali bersama Ersya di film horor. Gimana nih prosesnya lagi ngebangun chemistry kalian lagi dari awal lagi gak sih dengan horor ini? Nah, jadi sebenarnya kita syuting Kampung Jabamai itu duluan. Jadi gue baru pertama kali kenal sama Ersya tuh di sini. Oh, gitu. Dan kita tuh cara bondingnya biar kita bisa dapat rasa affection-nya. Di film ya guys ya? Di film kan? Ya, cara membangunkan. Untuk ngebangun chemistry kita sempat nongkrong di luar ya, di luar angkasa, nggak di luar di ada bar gitu, terus kita ngobrol terus sambil makan minum dan ya bonding gitu, saling tahu apa ya, hobi, warna favorit, sama apa ya, luka-luka kita masa lalu, jadi kita bisa tahu gimana caranya untuk handle certain situations, bonding lah gitu. Itu sih caranya biar maksudnya ini orang baru dan kita aku di situ harus bisa seperti kita udah pacaran berbulan-bulan kan. Jadi harus seolah-olah gitu. Jadi itu sih. Gitu teman-teman, terima kasih. Baru Mata Talks. Wah, ternyata kita baru tahu. Ya. Akhirnya bondingnya tuh di awal retensinya cukup tinggi dan akhirnya terbangunlah chemistry di antara Bagas dan juga Weda. Terima kasih Buki. Boleh ke Reko sebagai Rini. Mikrofonnya boleh? Oke, aman. Untuk memerankan karakter Rini, ada kesulitan gak sih Reko untuk film genre yang gak biasa yang kamu geluti seperti horor ini? Boleh share ke teman-teman, silakan. Halo semuanya, terima kasih udah datang. Sebelumnya aku juga mau bilang terima kasih buat Pak Ajis, Pak Wisnu, Mas Baka, terima kasih untuk kepercayaannya aku memerankan karakter ini. Kesulitannya menjadi karakter ini tuh karena perasaannya Rini tuh kompleks banget. Dia punya penderitaan yang dalam, dia ada di situasi yang rumit dan terhimpit. Jadi rasa itu doang aja sih, sama Jadi yang paling sulitnya juga aku di sini karena belum punya anak, jadi agak sulit untuk bonding sama anakku juga, sama rasa menjadi seorang ibu tuh seperti apa gitu. Wow, kompleks juga ya karakter ini. Tapi akhirnya kamu disikat habis ya Mas Wisnu sama wow, luar biasa. Boleh tipis aja kasih tahu teman-teman. Bonding sama anak tuh aku minta waktu sama Mas Wisnu untuk sebelum syuting aku minta 1 hari jalan-jalan dulu. Jadi jalan-jalan ke kebun binatang sama anak yang baru aku kenal. Umur berapa kira-kira? Guna tuh umur 9 tahun. Jadi kita jalan-jalan dulu seharian sampai akhirnya mulai dekat, mulai tahu dia suka apa, mulai bisa bercanda. Jadi aku butuh waktu seharian untuk ngobrol sama si Guna. Wow, sama aku sendiri terus Gunanya muntah. Oh iya, jadi ternyata dia mabuk di mobil dalam perjalanan, terus akhirnya Gunanya muntah. Akhirnya saya sebagai ibu, kamu gercep sebagai ibu, betul, harus bersihin. Iya. Wow, langsung on the spot ya Mas prakteknya.
Dan aku penasaran nih, waktu kamu pertama kali baca skrip, perasaan kamu tuh lebih ke excited atau takut sebenarnya? Excited pasti, sama mikir aku bisa nggak ya memerankan karakter ini yang cukup berat di film ini. Dan ternyata alhamdulillah ini menjadi kesempatan aku dan semoga nanti bisa ditonton karakter ini dan semuanya bisa mendapatkan apa yang dirasakan sama Rini gitu. Wow. Terakhir untuk Rachel, kalau kamu bisa bilang satu hal aja ke karakter ini di luar naskah ya, kira-kira sebagai Rachel apa yang ingin kamu sampaikan ke dia? Rini Perlu tisu mungkin? enggak. Rini dia wanita yang tough, dia seorang ibu yang hebat, dan ini semua bukan salah kamu Rini, tapi salah Bagas. Wow. Terima kasih Rachel. Akhirnya cerita yang sudah dibawain di podcast sekarang juga malah ikutan main di film ini. Gimana nih tanggapan dari para pendengar dan juga pas diumumin waktu ikut juga gitu ambil peran di film Kampung Jabang Mayit ini? Boleh share dong, Bang Jo, silakan. Oke, sebelumnya assalamualaikum, terima kasih buat semua yang udah datang di sini ya. Jadi waktu para fans tahu kalau saya ikut main, yang notabene saya itu gak ada background karakteran sama sekali, cuma nge-YouTube aja gitu ketika di-approach sama Mas Barka sama Mas Ajis untuk ya lu ikut main aja di sini. Awalnya saya sempat ya udah deh, saya mau coba hal baru juga sebenarnya, tapi jangan yang scene banyak-banyak, ya udahlah ngapain kek dagang kayak apa kayak gitu. Yang penting dialognya jangan banyak. Ya akhirnya dikasih lah. Thank you buat kepercayaannya ya. Dan thank you juga buat Mas Wisnu arahannya. Saya nggak dimarahin gitu, padahal saya udah ngomongnya belibet terus gitu ya. Iya, saya sempat mikir kayak gitu juga gitu. Waduh, gue nggak bisa acting, dimarahin gue kayaknya nih. Tapi untung Mas Wisnu Kucing the best lah, baik banget. Nah, ketika fans tahu, awalnya emang saya tuh sempat suka bercanda gitu ya sama fans gitu kan, sama penggemar. Gimana kalau gue main film ini gitu kan? Tapi jadi yang nggak ngomong terus mati gitu. Iya, ada satu karakter waktu itu di cerita, salah satu cerita kan kayak gitu. Tapi akhirnya malah jadi satu karakter ini gitu. Tapi dari sini saya belajar, oh kayak gini tuh proses syuting film gitu, ketemu sama kru-kru. Ternyata jauh berbeda sama syuting YouTube gitu kan. Kalau YouTube kan ya kamera, talk gitu. Tapi kalau syuting film itu lebih masif lagi, banyak krunya, banyak aktor-aktor, artis-artis yang lain, dan pressure lebih tinggi sih. Wah, lebih deg-degan sih, apalagi yang di tempat itu. Takut ngomong spoiler gitu. Ya ketemu sama Ersyad gitu kan, wah ngomongnya jangan sampai salah, tapi tetap salah-salah juga. Kayak gitu. Wow, karena kan kita penontonnya juga cukup banyak banget nih Bang Jo. Jutaan penonton yang sudah nonton podcastnya. Dan akhirnya visual itu bisa kita lihat nanti akan tayang sebentar lagi di bulan Juli. Rasanya gimana sih Bang Jo? Sebenarnya jujur semuanya dimulai dari Mas Teguh sini gara-garanya emang. Kenapa menulis cerita sebagus ini maksudnya gitu. Ya jadi emang saya itu sudah bekerja sama banyak penulis, dan Mas Teguh adalah salah satu yang menurut saya penulis terbaik lah gitu ya, dari segi penulisan segala macam. Dan ketika akhirnya tim Kucing Hitam memutuskan untuk mengangkat film ini, wah saya excited banget karena jujur cerita pertama kali dari Mas Teguh yang saya bawakan itu adalah Kampung Jabang Mayit ini. Pertama kali itu, dan ternyata respon penggemar itu wow, mereka suka sekali sampai saya diteror setiap malam. Wah parah, sampai ngancem kalau lu nggak bawain cerita ini lagi, gue samperin rumah lu. Serius. Berarti udah militan banget penonton kamu ya? Militan. Ini kayaknya ada salah satu di sini yang DM ya. Yang pakai topi bukan orangnya? Ya, Aman ya bercanda ya. bercanda guys. Ya jadi
ketika diinfokan kalau film bakal terlibat di film, ya tentu excited banget dan semoga ini menjawab apa yang penggemar nantikan gitu loh. Karena mungkin penggemar takut nanti ceritanya jadi beda atau apa, enggak kok. Ceritanya justru malah menjawab kekosongan yang tidak ada di series. Jadi kalian yang penggemar series itu bisa jadi paham oke gini toh. Nah yang belum kenal seriesnya pun bisa langsung ikut mengikuti karena nggak terlalu kompleks gitu. Dan jamin sekali ngikutin sih udah sih jadi peneror baru saya. Gak sabar nih aku jadinya, bukan cuma penonton doang yang hadir di sini Rara Media, aku juga karena pernah Monica Ranjalele. Wow, hai Monica, apa kabar? Baik. Udah lama gak ketemu kita ya. Baru kemarin. Nah, Monica ini kan dari konten kreator ya. Sekarang ikutan jadi pemain film dari Kampung Jabang Mayit ini. Kira-kira waktu pas pertama kali ditawarin jadi Niwarsih karakternya, apa tuh yang ada di kepala tiba-tiba pikirannya? Silakan. Oke, sebelumnya aku mau bilang makasih udah datang. Apa kabar semuanya? Yang aku rasain pastinya pertama kali adalah senang banget dan ini suatu kehormatan ya udah dipercayakan sama Mas Ajis, Mas Barka dan juga Mas Wisnu untuk bermain sebagai Niwarsih ya di Kampung Jabang Mayit. Karena kan dari konten kreator terus habis itu kesini tuh gak banyak yang dapat kesempatan seperti ini kan. Itu kedua yang di kepala aku adalah aku harus cari tahu nih latarnya, vibes-nya tentang film ini seperti apa gitu kan, apalagi karakternya Niwarsih itu kan hidup di timeline yang berbeda daripada aku yang sekarang, jadi aku harus cocokin gimana seperti apa Niwarsih, dia statusnya seperti apa gitu. Berarti ini debut pertama dari film. Oh iya, Monica. Wow, sama aku. Kita kasih langsung tangan. Debut pertama film horor langsung ya. Iya. Wow, kira-kira apa sih yang paling memorable banget waktu syuting di film Kampung Jabang Mayit? Monica, silakan. Gak ada karena semuanya memorable. Karena ini semua adalah pertama kali syuting, pertama kali reading, sampai bahkan ini aja tuh memorable buat aku karena ini pertama kalinya aku di depan, biasanya kan aku yang di belakang nonton terus habis itu ya itu press conference-nya gitu. Terakhir Monica, kira-kira buat pendalaman karakter Niwarsih ini prosesnya seperti apa sih? Boleh share nggak ke teman-teman media? Silakan. Pastinya pertama-tama adalah aku baca threadnya Mas Teguh Kaluvi. Aku baca dari awal, terus aku juga nonton podcastnya Prasojo. Aku riset, aku cari tahu timelinenya seperti apa, ini kejadiannya tahunnya seperti tahun berapa, vibes-nya seperti apa, terus habis itu konfliknya Niwarsih ini orang yang seperti apa, latarnya seperti apa, status sosialnya segala macam, karena kita harus mencocokkan kan gimana Niwarsih dan Niwarsih kalau tahun segitu tuh akan seperti apa gitu. Ya, terima kasih untuk jajaran filmmaker dan jajaran